Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia, Profesor Dr. Ida Farida CH MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurrohmah dari kelas 5A akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal. Di sini terdapat 3 artikel jurnal. Untuk artikel jurnal yang pertama itu berjudul Extraction on Paper Activity, an Active Learning Technique to Facilitate Student Understanding of Liquid-Liquid Extraction, dengan penulis Kat, McNally, William, dan kawan-kawan, yang bersumber dari Journal of Chemical Education. Untuk artikel jurnal kedua itu berjudul Extraction and Antibacterial Properties of Thyme Leaf Extract, Authentic Practice of Green Chemistry, dengan penulis Sin, Purcell, dan kawan-kawan, dan bersumber dari Journal of Chemical Education. Dan artikel jurnal ketiga berjudul GCMS Analysis of Essential Oil Extract from Acori tatarinawi Rhizoma, an Experiment in Natural Product Analysis. Penulisnya itu ada Chang Dongzhang, Xin Yuanhu, Wei Songwang, dan Fang Yan, dan bersumber dari Journal of Chemical Education. Nah, untuk permasalahan pokok pada artikel pertama, mahasiswa tingkat sarjana seringkali kesulitan memahami prinsip kimia yang mendasari ekstraksi cair-cair pada tingkat molekuler sebelum melakukannya di laboratorium, meskipun banyak sumber belajar yang tersedia. Untuk artikel jurnal kedua, perlunya mengintegrasikan praktik otentik atau penelitian yang meniru pemecahan masalah ilmiah nyata dan prinsip-prinsip kimia hijau ke dalam kurikulum laboratorium kimia analitik sarjana. Dan untuk artikel yang ketiga, itu perlunya eksperimen laboratorium yang komprehensif untuk mahasiswa tingkat akhir yang mencakup proses lengkap analisis produk alam dari ekstraksi hingga identifikasi senyawa menggunakan instrumen yang canggih. Nah, mengapa permasalahan ini penting diteliti? Pada artikel pertama itu untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa dan mengurangi kecemasan mereka saat melakukan ekstraksi di laboratorium nyata. Untuk artikel kedua, itu untuk membentuk generasi ilmuwan yang menganggap kimia hijau sebagai bagian intrinsik dari praktik kimia dan untuk meningkatkan keterlibatan, pemikiran kritis, dan pretensi mahasiswa dalam sains melalui pengalaman laboratorium yang otentik. Untuk artikel ketiga, mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan esensial dalam penelitian produk, alam, dan kimia analitik, serta memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pilihan metode ekstraksi mempengaruhi komposisi kimiawi hasil akhir. Nah, adapun tujuan penelitian ini pada artikel pertama itu untuk mengembangkan dan mengevaluasi sebuah aktivitas pembelajaran aktif, extraction on paper, untuk membantu mahasiswa memahami dan merasa lebih nyaman dengan prinsip-prinsip ekstraksi cair-cair sebelum ke praktik di laboratorium. Untuk artikel kedua itu yang pertama menciptakan modul eksperimen yang mengintegrasikan praktik otentik dan kimia hijau. Yang kedua membimbing mahasiswa untuk menerapkan berbagai teknik analitik dan biologi secara rigor untuk memecahkan masalah otentik. Pada artikel yang ketiga, yang pertama itu untuk membimbing mahasiswa mengekstrak minyak atsiri dari Acori tatarinawi Rhizoma menggunakan 2 metode berbeda, yaitu Soklet dan Cliffhanger. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi komponen kimia minyak atsiri menggunakan GCMS. Dan yang ketiga itu untuk membandingkan perbedaan komponen yang dihasilkan oleh kedua metode ekstraksi. Kerangka teoretik yang pertama pada artikel pertama itu kerangka kerja ini didasarkan pada teori beban kognitif dan pembelajaran aktif. Aktivitas hands-on memungkinkan mahasiswa untuk mengotomatiskan pemikiran tingkat rendah sehingga dapat terlibat dalam pemikiran tingkat tinggi atau konseptual. Pada artikel yang kedua, kerangka kerja ini berpusat pada authentic practice dan pendidikan kimia hijau. Eksperimen dirancang untuk mensimulasikan pengalaman penelitian sungguhan sambil menekankan penggunaan bahan daur ulang, pelarut yang lebih aman, dan pertimbangan toksikologi. Untuk artikel yang ketiga, berbasis pada bidang kimia produk alam dan analitik instrumentasi. Eksperimen ini membahas prinsip ekstraksi,
kromatografi gas, dan spektrometri massa untuk identifikasi senyawa tidak dikenal dalam sampel kompleks. Nah, adapun subjek, metode, dan prosedur penelitian. Untuk artikel pertama, subjeknya itu mahasiswa kimia organik yang berjumlah 71 hingga 442 orang per kelas. Desain atau metodenya itu penelitian, pengembangan, dan evaluasi aktivitas dry lab menggunakan lembar kerja laminasi dengan molekul dan label yang dapat dipindahkan untuk mensimulasikan proses ekstraksi. Nah, prosedurnya itu mahasiswa dibimbing melalui contoh ekstraksi asam basa secara langkah demi langkah dalam setting kuliah. Untuk artikel kedua, subjeknya itu sekitar 600 mahasiswa sarjana tahun pertama jurusan STEM. Desain atau metodenya itu eksperimen laboratorium multi minggu dengan pendekatan guide inquiry. Untuk prosedurnya itu ekstraksi dalam frame dengan berbagai pelarut, kemudian analisis dengan kromatografi lapis tipis, kemudian analisis kuantitatif dengan HPLC, dan yang terakhir itu diuji aktivitas antibakteri menggunakan Kirby-Bauer disk diffusion. Untuk artikel ketiga, subjeknya itu mahasiswa sarjana tahun ketiga atau keempat di bidang farmasi atau kimia analitik. Desain atau metodenya itu eksperimen laboratorium 2 minggu yang terstruktur, di mana untuk prosedurnya itu pada minggu pertama ekstraksi minyak atsiri ATR dengan soklet dan cliffhanger. Untuk minggu kedua itu ada analisis minyak atsiri hasil kedua metode menggunakan GCMS. Untuk instrumen pengumpulan data, pada artikel pertama, instrumennya itu berupa kuesioner survei dengan skala Likert 1-7. Pengumpulan datanya berupa survei yang sama diberikan sebelum dan sesudah aktivitas untuk mengukur perubahan tingkat kenyamanan yang dilaporkan sendiri oleh mahasiswa. Untuk artikel yang kedua, instrumennya itu ada instrumen analitik, instrumen biologis, dan instrumen penilaian. Untuk pengumpulan datanya itu data kimia atau kromatogram, kadar timol, dan data biologis, zona hambat atau MIC, dikumpulkan. Kemudian data gains, pembelajaran dari survei, pre dan post kursus. Untuk artikel ketiga, instrumennya itu berupa peralatan ekstraksi yang meliputi soklet ekstraktor, cliffhanger aparatus. Untuk instrumen analitiknya itu gas kromatografi, mass spektrometri atau GCMS. Kemudian pengumpulan datanya itu spektrum GCMS dari kedua sampel minyak atsiri itu dikumpulkan. Nah, senyawa diidentifikasi dengan mencocokkan spektrum massa dengan database atau pustaka spektrum massa. Selanjutnya itu untuk mengolah dan menganalisis data. Pada artikel pertama, data dianalisis secara statistik deskriptif. Distribusi respon pre dan post divisualisasikan menggunakan Violin plot dan box plot untuk menunjukkan pergeseran dalam tingkat kenyamanan mahasiswa. Pada artikel kedua, data HPLC dibuat kurva kalibrasi standar adisi untuk menghitung kadar timol. Data antibakteri diukur zona hambat dan dihitung MIC-nya. Kemudian data survei dianalisis secara statistik melalui UJT untuk melihat sains pembelajaran yang signifikan. Kemudian pada artikel ketiga, data GCMS itu identifikasi senyawa dilakukan dengan pencocokan spektrum massa menggunakan perangkat lunak dan database. Analisis fragmentasi juga didiskusikan. Untuk perbandingan kuantitatifnya, komposisi relatif senyawa itu berdasarkan mass area puncak kromatogram dari kedua metode ekstraksi ini dibandingkan. Nah, adapun temuan dan kesimpulannya, pada artikel pertama temuannya itu terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat kenyamanan mahasiswa dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa ekstraksi ini bekerja, serta dalam melakukan ekstraksi di lab. Nah, kesimpulannya, aktivitas extraction on paper efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual dan kesiapan mahasiswa untuk ekstraksi cair-cair. Pada artikel kedua, temuannya itu berupa mahasiswa berhasil mengisolasi dan mengukur timol serta menguji aktivitas antibakterinya. Laporan gains pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman. Nah, dapat disimpulkan, eksperimen ini berhasil mengintegrasikan praktik otentik dan kimia hijau ke dalam kurikulum, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa tentang teknik analitik dalam konteks yang bermakna. Pada artikel yang ketiga, temuannya itu
metode ekstraksi yang berbeda menghasilkan profil komponen kimia yang berbeda. Soklet cenderung mendapatkan komponen dengan titik didih lebih tinggi dan polaritas rendah, sementara Cliffhanger mendapatkan lebih banyak komponen volatil. Senyawa utama yang diidentifikasinya itu berupa B-asaron. Nah, dapat disimpulkan bahwa eksperimen ini berhasil memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang proses lengkap, analisis produk alam, dan pentingnya pemilihan metode ekstraksi. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh, pada artikel pertama itu memberikan inspirasi untuk mengembangkan alat peraga atau modul pembelajaran inovatif guna mengatasi kesenjangan pemahaman konseptual mahasiswa sebelum praktik laboratorium, khususnya pada topik-topik abstrak dalam kimia. Artikel kedua itu menjadi modal untuk merancang penelitian atau modul pembelajaran yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang artikel ketiga itu memberikan protokol lengkap yang dapat diadaptasi untuk penelitian produk alam. Nah, adapun artikel jurnal pembanding terdapat 3. Yang pertama itu berjudul A Multi-Outcome Guide Inquiry-Based Liquid Extraction Laboratory for Introductory Organic Chemistry. Artikel yang kedua itu berjudul Antibacterial Properties and GCMS Analysis of Extract and Essential Oil of Selected Plants Product. Dan artikel yang ketiga berjudul Antioxidant and Antibacterial Activities of Bioactive Compounds of Clove and Thymes atau Thymes vulgaris extract. Nah, dari analisis jurnal tersebut dapat dicari atau dihasilkan research gap-nya itu yang pertama, belum tersedia LKPD yang mengintegrasikan simulasi konsep ekstraksi seperti pada extraction on paper, praktikum nyata, dan uji bioaktivitas dalam satu paket pembelajaran yang kohesif untuk tingkat pendidikan menengah. Kemudian minimnya penelitian pendidikan yang membandingkan efektivitas pelarut hijau seperti etanol air dengan pelarut konvensional seperti N-heksana secara kuantitatif melalui parameter terukur. Kemudian, perlunya pengembangan protokol analisis yang terjangkau menggunakan metode sederhana. Kemudian, berdasarkan jurnal pembanding, penelitian serupa banyak menggunakan tim dan cengkeh, namun belum banyak yang memanfaatkan bahan alam lokal Indonesia seperti kulit jeruk nipis yang melimpah dan kaya senyawa bioaktif. Nah, dapat dibuat permasalahannya. Yang pertama itu permasalahan pertama, pengembangan bahan ajar terintegrasi. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis inquiry terbimbing yang terintegrasi dan valid untuk praktikum ekstraksi senyawa bioaktif dari kulit jeruk nipis yang mencakup simulasi konsep, praktikum nyata, dan uji bioaktivitas dengan metode sederhana. Permasalahan kedua itu efektivitas pelarut dan aplikasi green chemistry. Bagaimana efektivitas pelarut etanol air dibandingkan dengan N-heksana dalam mengekstrak senyawa bioaktif dari kulit jeruk nipis ditinjau dari parameter rendemen ekstrak, kandungan fitokimia, dan aktivitas bakterinya. Permasalahan ketiga itu implementasi dalam pembelajaran. Bagaimana merancang eksperimen perbandingan pelarut dan uji bioaktivitas tersebut dalam LKPD yang visible untuk dilaksanakan di tingkat SMA. Nah, dari research gap dan permasalahan yang telah diketahui dapat dibuat rancangan judul proposal. Yang pertama itu pengembangan LKPD berbasis inquiry terbimbing pada praktikum ekstraksi dan karakterisasi senyawa bioaktif kulit jeruk nipis atau Citrus aurantifolia. Yang kedua itu pengembangan lembar kerja peserta didik, inovatif terintegrasi simulasi dan praktikum green chemistry untuk ekstraksi dan uji aktivitas antibakteri kulit jeruk nipis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.